Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala habibina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan Lena Andagrota, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, para hadirin wal hadirat sekalian yang tetap diberi kesempatan kesehatan untuk bersama pada malam yang berkah ini melanjutkan kajian kitab kita Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, mari kita mempersilahkan kepada Andre Gruta untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Al-an, tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب بإمامنا العارف بالله حجة الإسلام أبي حامد Al-Ghazali Qaddasallahu sirram. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi nur al-ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, malam hari ini kita teruskan ya, bacaan kita yang terkait dengan kitab Ayyuhal Walad di Imamina Al-Arif Billah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Yang lalu kita terakhir membaca satu hikayat dari Imam Ash-Shibli. Ini seorang ulama tafsir, ulama hadis, dan ulama tasawuf. Beliau mengatakan bahwa saya telah berkhidmat, artinya belajar, ya lebih kurang 104 guru. Ya. Dan saya membaca lebih kurang 4.000 hadis. Ya. Saya katakan tadi muhaddis. Summa, kemudian saya memilih satu hadis. Ini saya ulangi ya supaya lebih dipahami. Saya hanya memilih satu hadis saja dari 4.000 ini untuk saya amalkan
Nah, dan selainnya itu saya singkirkan, artinya saya tidak menjadikan sebagai amalan. Kenapa? Karena saya memperhatikan bahwa hadis itu merupakan hadis yang menyimpulkan semua ilmu para ulama yang terdahulu dan yang sekarang tentu apa namanya di zamannya. Artinya semua ilmu yang diwarisi dari yang lama, yang ulama terdahulu dan sekarang, semuanya terdapat di dalam hadis itu. Jadi saya cukupkan dengan satu hadis. Nah inilah kita mau ulangi lagi membacanya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sebahagian sahabatnya. Ya. Nabi berkata, bersabda, "I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha." Beramallah, bekerjalah untuk mencari duniamu ya, sekedar yang sesuai dengan kedudukanmu di dalamnya. Ya, jadi kita pikir ya, bahwa di dunia ini tidak lama, maka kita juga mencari dunia itu jangan terlalu banyak, ya, cukup ya dengan perhitungan kita kira-kira berapa tahun kita tinggal di dunia ini. Tak perlu dipikirkan anak cucunya, ya mereka juga punya rezeki, mungkin lebih banyak dari rezeki kita. Ya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah, bekerjalah untuk akhiratmu ya, sesuai dengan kekekalanmu di dalamnya. Karena kita yakin bahwa kita akan lama, akan kekal di hari akhirat, maka kita memperbanyakkan kerja-kerja yang terkait dengan akhirat. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah karena Allah ya, sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Ya, sesuai dengan keperluan kita. Kita banyak keperluan kepada Allah. Karena itu kita harus banyak beramal, ya, doa, zikir, dan lain-lain sebagainya. Wa malinar bikardi sabrika alaiha. Dan bekerjalah untuk neraka sesuai dengan kesabaranmu ke atasnya. Artinya kita harus berusaha bagaimana terselamat. Kalaupun kita terkena, maka tidak terlalu lama kita mendapatkan siksaan di dalam apa namanya neraka itu. Idza amil tabihazal hadis, apabila kamu mengamalkan hadis di atas yang tadi kita sudah sebut, la hajata laka ilal ilmil katsir. Ya, jadi tidak perlu terlalu banyak ilmu yang kita tuntut. Memadailah yang kita bisa pakai untuk beramal sesuai dengan petunjuk hadis di atas. Yang dimaksud tidak perlu terlalu banyak sekali teori, terlalu banyak ini, ya, sehingga melalaikan apa yang disebut di dalam ya, hadis. Ya. Artinya di sini uh, Imam Al-Ghazali mengharapkan kita jangan terlalu rakus dengan ilmu, tapi hendaklah berusaha
memperbanyakkan amal amal soleh yang terkait dengan ilmu yang kita punya, yang kita miliki. Sudah. Ya. Sekarang ini kita pindah kepada hikayat lain. Nah, jadi ada hikayat lain, wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Cobalah Anda renungkan apa yang terjadi pada hikayah yang kedua ini. Tadi hikayah pertama dari Asyibli. Kedua yaitu hikayah dari Hatim al-Asam. Ya. Wahia anna Hatim al-Asam, ini juga nama seorang ulama besar dan ulama tasawuf yang terkenal. Hatim al-Asam ini kana min ashabi Syakik al-Balkhi. Ya, beliau ini bersahabat dengan Syakik al-Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima. Jadi bersahabat dua orang ini semua ulama tasawuf yang terkenal, ya, dan ini sezaman dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, rahimahullah. Jadi Hatim Al-Asam ini bersahabat dengan Syakik. Fasa'alahu yauman. Nah, jadi Syakik ini bertanya kepada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, ya, beliau berkata, Syakik ini, ya, sahabatnya, gurunya, qala sahabtani munzu salasina sanatan. Kamu membersamai saya lah, atau belajar kepada saya 30 tahun. Nah, sahabat 30 tahun. Maha siluka fiha. Apa yang kamu dapatkan selama kamu bersama dengan saya. Ini kata Syakik al-Balkhi. Qala hasaltu samaniya fawaida minal ilm. Nah, kalau bahasa kita, alhamdulillah, ya, saya telah menyimpulkan 8 faedah dari ilmu yang saya dapatkan, ya, dari Tuan Guru. Ya. Wahia takfini minhu. Ya, dan itu sudah cukup memadai bagi saya. Jadi ada 8. Ya, selama beliau belajar, ya, kurang lebih berapa 30 tahun. Lani arju lani arju khalasi wa najati fiha. Karena 8 perkara ini dari ilmu yang saya pelajari itu, saya sungguh mengharapkan saya bisa selamat, ya, uh, karena saya mendapatkan 8, ya, faedah itu. Faqala Syakik, jadi gurunya berkata kepada Hatim al-Asam, mahiyah, apakah yang 8 itu? Nah, inilah yang menjadi nasihat, dan juga kepada kita yang membacanya, karena ini dijadikan sebagai wasiat Imam Al-Ghazali kepada umat Islam, terutama kepada murid-muridnya yang bertanya itu. Qala Hatim, maka Hatim al-Asam menjawab, al-faidatul ula, yang pertama saya dapatkan, ya, anni nazartu ilal khalqi. Jadi saya melihat, memperhatikan
ya makhluk Allah ini. Fara'aitu likulli minhum mahbuban, dan saya melihat dari mereka itu ya dicintai, ma'syuk, ya sama juga artinya dicintai, dirindukan, yuhibbuhu wa ya'syaku, dia mencintainya dan dia merindukannya. Wa ba'du zalikal mahbub, sebagian daripada yang dicintai itu, orang yang dicintai itu, yusahibuhu ila maradil maut, senantiasa menyamainya, mempersamainya ketika ya, sakit yang membawa kepada kematiannya. Wa ba'du, dan sebahagiannya, yusahibuhu ila syafiril kabri, dan sebagiannya ada yang ya, membawanya sampai kepada pinggiran kubur. Ya. Jadi dia melihat orang-orang yang bersahabat ini, ya, ada yang sampai waktu sakit datang, ada juga yang terus membawanya ke kuburan, tapi hanya di pinggir saja, tidak masuk bersamanya. Kemudian summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan. Ya, setelah dikebumikan, semuanya pada kembali. Maka tinggallah yang meninggal itu seorang diri, tidak ada yang membersamainya. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahad, tidak ada seorang pun yang masuk bersamanya di liang kubur. Ya, itu perhatiannya. Setelah dia perhatikan seperti itu, fatafakar tuh, saya tafakkur, saya berpikir, wakultu, dan saya katakan dalam hati saya, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisu fihi. Yang terbaik orang yang dicintai seseorang itu ialah yang bisa masuk bersamanya di dalam kuburan dan menghiburnya di dalamnya. Fama wajadtuhu illal a'mal as-solihah. Dan saya mendapatinya tidak ada kawan yang bisa masuk membersamai dalam kubur kecuali amal soleh. Ya. Kalau orang-orang tadi ini semua pada pergi, ya tinggalkan di dalam kubur. Tapi yang membersamainya ialah amal soleh. Fa'akhastuha mahbuban li. Maka saya jadikan amal soleh itu sebagai ya suatu yang sangat dicintainya ya untuk saya. Litakuna sirajan fi qabri, agar nanti amal soleh itu menjadi lampu penerang di dalam kubur saya. Waktu nisani fihi, dan akan menghibur saya di dalam kubur, wala tatrukani faridan, dan tidak akan meninggalkan saya seorang diri. Ya, artinya yang pertama dia dapatkan itu bahwa amal soleh itulah ya, kawan yang terbaik, ya bukan orang-orang yang mencintai kita itu, ya, bukan sahabat-sahabat yang dekat dengan kita, karena semua itu akan meninggalkan kita di dalam kubur. Yang membersamai kita hanyalah amal soleh. Nah, itulah yang dipahami oleh eh, Imam Hatim Al-Asam ketika belajar pada Syekh Syakib Al-Karfi. Kemudian faedah yang kedua, faedah as-saniyah, inni ra'aitul khalqah yaktaduna ahwa'ahum. Saya melihat makhluk manusia ini, dia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya.
wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka menerima atau eh, mengambil, ya, menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Artinya kebanyakan manusia itu menurut Hatim Al-Asam ini menuruti hawa nafsunya, mengikut apa yang dikehendaki oleh dirinya. Kata amal tu fi qaulihi ta'ala, kemudian saya tadabbur, ya, memahami ayat Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan tidak menuruti hawa nafsunya. Nah, artinya mencegah, ya, dirinya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga itulah, ya, tempatnya kelak. Ya. Fatayakantu annal Qur'an haqqun shadiqun. Saya yakin betul bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran ayat ini adalah suatu yang benar, ya, suatu yang yang diyakini. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya bergegas untuk menentang hawa nafsu saya. Wa tashammartu limujahadatiha, dan saya bersungguh-sungguh untuk melawannya. Fama matta'tuha bihawaha, saya sama sekali tidak pernah merasakan kenikmatan hawa nafsu itu. Hatta irtadat li ta'atillah, hinggalah saya terbiasa, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wangqadatlah, dan tunduk kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mendapati bahwa kita tidak boleh menuruti hawa nafsu. Kita tidak boleh menerima, ya, semua apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Jadi kita berusaha bagaimana hawa nafsu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal faidah as-salisah, dan yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami hutami dunia. Sungguh saya melihat tiap-tiap orang ini selalu berusaha untuk menumpukan, memperbanyak, ya, kenikmatan dunia, harta benda dunia. Summa yumsikuhu qabidan yadah, kemudian dia tahankan, dia pastikan dalam miliknya. Ya, qabidan yadah artinya dalam miliknya. Artinya dia melihat banyak orang, ya, ini berpusu-pusu hanya mencari eh, apa namanya eh, hal-hal yang terkait dengan dunia. Ya. Maksudnya mencari harta, mencari apa, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi setelah saya melihat seperti itu, kata amal tu bi qaulihi ta'ala, maka saya, ya, tadabbur, ta'ammul, ya, firman Allah yang mengatakan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada pada kamu itu akan hilang, itu akan habis, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Fawazal tumasuli minat dunia, maka saya berusaha untuk menghabiskan, ya, hasil-hasil saya di dunia ini untuk liwajhillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Ya, banyakkan sedekah, ya, banyakkan bantuan
kepada fakir miskin. Fafarraktuhu bainal masakin, maka saya bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, liyakuna zuhran li indallah, supaya menjadi bekal saya ya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Biasa semua ya. Ya, cuma ini cantik karena dia ya susun menjadi satu dialog ya antara seorang murid dengan gurunya. Wal faidah ar-rabi'ah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalqi yazunnu anna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal asyair fa'tazza bihim. Saya melihat sebahagian makhluk, sebagian manusia itu, dia mengira bahwa kemuliaannya, kehebatannya setelah mempunyai banyak kaum, banyak syair, artinya banyak pendukung, ya banyak pendukung dan uh, dia merasa bangga, mulia dengan banyaknya pengikutnya. Wazama akharuna annahu fi sarwatil amwal wa kasratil aulad. Dan sebagian manusia juga menganggap bahwa kekayaan harta dan kebanyakan anak itu, ya itulah yang menjadi dia mulia. Faftakharu biha, maka mereka merasa bangga dengan banyaknya kekayaannya dan banyaknya anaknya. Nah, itu yang dia lihat, ya keadaan manusia di zamannya. Wahasiba ba'duhum annal izza wa syaraf fi gasbi amwalin nas. Dan sebagiannya mengira bahwa kemuliaan dan kehebatan itu ketika dia bisa gas, dia bisa menipu, dia bisa rampas ya, harta benda manusia dengan menzoliminya ataupun dengan membunuhnya, ya safki dimaim, artinya dia suka mengambil uh, apa namanya milik orang dengan paksa, dengan penipuan dan lain-lain sebagainya, atau dengan rasuah lah kalau kita sekarang ini. Nah, ada risuah yang biasa terjadi, dia suka sekali ya, itu menurut Syekh Hatim Al-Asam, banyak orang seperti itu. Wa takadat ta'ifatun, dan sebagian juga satu golongan juga manusia ini, annahu fi itlafil mal, dia merasa bangga apabila dia bisa menghabiskan, membelanjakan harta bendanya ya kepada jalan yang tidak baik. Wa israfihi, berlebih-lebihan. Wa tabzirihi, ya artinya dia menghambur-hamburkan harta bendanya ya karena dia mau dianggap orang yang punya harta banyak. Wa ta'ammaltu fi qaulihi ta'ala, saya pun tadabbur dengan ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa kepadanya. Jadi setelah itu fakhtartu takwa, maka saya pilih takwa. Saya tidak pilih apa yang dipilih orang-orang di atas. Wattaqattu annal Qur'ana haqqun shadiq. Saya yakin betul bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah suatu kebenaran, satu kejujuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Wazannahum wa husbanahum kulluhum batilun. Ya, kulluhum batilun zahilun. Jadi perkiraan mereka itu yang saya sebutkan di atas itu dan perkiraannya semuanya itu sebenarnya adalah satu kebatilan, satu kerusakan, dan akan hilang, ya zail.
Wal faidatul khamisah, dan yang kelima. Nah, jadi ini takwa ya. Nah, dia pilih takwa. Inni ra'aitun nasa yazummu ba'duhum ba'dah. Saya melihat manusia ini, dia suka mengejek atau merendahkan sebahagiannya dengan sebahagiannya. Ya, zoom, ya, sama ya zoom. Dia suka mengejek, merendahkan, ya, tidak menghargai. Wa yagtabu ba'duhum ba'dah, dan suka mencari-cari kejahatan orang lain. Wajadtu zalika minal hasad. Saya dapati bahwa itu adalah al-hasad, yaitu rasa dengki, fil mali wal jahi wal ilm. Ya, sama ada pada harta benda ataupun pangkat ataupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia dapati banyak orang ya ada rasa dengki, ya sehingga dia suka mencela orang, mencari kejahatan orang dan lain-lain sebagainya. Ada ghibah, ayat tab. Wa ta'ammaltu fi qaulihi ta'ala, ya, saya perhatikan satu firman Allah dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami, kata Allah, yang membagikan antara mereka kehidupannya dalam kehidupan dunia ini. Jadi apa namanya, jelas sekali dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang menyebabkan ada yang banyak harta, ada yang kurang, ada yang banyak ilmu, ada yang kurang, ya, ada yang pangkatnya tinggi, ada yang di bawah. Nah, jadi setelah saya membaca Quran ini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya fa'alimtu annal kismata kanat minallah fil azal. Maka saya tahu, saya yakin betul bahwa pembagian ini, nah, dalam kehidupan ini adalah dari Allah di alam azali lagi. Fama hasadtu ahadan. Oleh karena itu saya buang sifat dengki itu. Saya tidak mendengki lagi seseorang. Waraditu bi kismatillahi ta'ala. Jadi saya pun redha dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, inni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'duhum ba'da ligharadin wa sabab. Saya melihat manusia itu saling membenci antara satu dengan yang lain. Yu'adi, ya, ada rasa benci. Ya, mungkin dengan tujuan tertentu atau dengan sebab tertentu. Ya, jadi dia suka, dia lihat orang itu banyak sekali. Jadi fata amal tuh fi qaulihi ta'ala. Saya pun melihat, ya, tadabbur dengan ayat Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya setan itu bagi kamu adalah lawan. Oleh karena itu jadikanlah sebagai lawan. Jangan jadikan sebagai sahabat. Fa'amiltu annahu la yajuzu adawat ahadin gairah syaitan. Maka saya yakin bahwa sungguhnya tidak bolehlah, ya, kita membenci seseorang kecuali ada setannya, ya, di situ. Fatahaztu aduan wa taraktu gairahu. Jadi saya jadikan setan itu sebagai lawan dan sisanya saya tinggalkan. Jadi tidak ada lagi perasaan benci, perasaan tidak suka kepada, ya, seseorang. Tadi dikatakan sama ya, samanya. Ya. Wal faidah as-sabi'ah, inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yastahid bimubalaghah bitalabil qut wal ma'ashi bihaisu yakau bihi fi syubhatin wa haram wa yudillu nafsahu wa yunkisu qadrahu. Saya melihat tiap-tiap seseorang itu
sangat rajin berusaha, bersungguh-sungguh ya dengan kemuncak ya dengan keterlaluan untuk mencari makan, mencari kehidupan. Nah, bihaisu yakau bihi fi syubhatin. Sehingga karena apa namanya perhatiannya keterlaluan ke situ, akhirnya terjerumus di dalam syubhat dan haram. Dia tidak pikir lagi, ya adakah harta ini dihasilkan dengan syubhat atau dihasilkan dengan haram. Malah menjadikan dirinya hina dan mengurangi nilai dirinya. Artinya dia tidak hanya lagi apa namanya memperhitungkan kemuliaan dirinya sebagai manusia demi ya mencari apa namanya kehidupan ini. Jadi pada amal tu fi qaulihi ta'ala. Saya coba perhatikan, coba tadabbur dengan firman Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun ya, makhluk ya di dunia di apa namanya di atas tanah ini ya kecuali rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah taala. Nah, jadi saya yakin betul bahwa rezeki saya itu atas jaminan Allah. Waqad daminahu, dia telah menjaminnya. Fashtagaltu bi ibadati. Oleh karena itu saya menyibukkan diri beribadah. Mungkin juga dia mencari, tapi pencariannya itu ada nilai ibadahnya. Dia tidak pikirkan apa namanya apa hasilnya, sehingga dia terkadang terjerumus dalam dunia haram ataupun syubhat. Fakota tu tamai amman siwahu. Jadi saya putuskan apa namanya saya punya ketamakan itu artinya mencari apa yang saya inginkan itu ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya uh, dia melihat manusia banyak yang terlalu disibukkan ya, dengan mencari ya, kehidupan tanpa melihat ya, halal haramnya dia mendapatkan apa namanya harta itu. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita harus yakin. As-samina yang ke-8, inni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Saya melihat banyak orang itu bergantung kepada makhluk juga, bergantung kepada bapaknya, bergantung kepada saudaranya, bergantung dan lain-lain. Ba'duhum ila dinari wa dirham, ada yang bergantung kepada uang, mata uang dinar atau dirham. Kalau kita di sini rupiah lah. Ya. Ba'duhum ilal mali wal mulk, ada juga yang bergantung kepada harta dan kedudukan, ya, dan kedudukannya, kekuasaannya. Wa ba'duhum ilal hirfati was sina, ada juga yang apa namanya bergantung kepada pekerjaannya, ya, dia bergantung kepada pekerjaan. Jadi kalau dia apa namanya dikeluarkan, ya sangat sedih. Wa ba'duhum ila makhlukin mislihi, atau ada juga yang sangat bergantung kepada sesamanya makhluk yang saya katakan tadi pada orang. Pada amal tu fi qaulihi ta'ala, maka saya perhatikan, saya tadabbur dengan ayat Al-Qur'an, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadar. Ini selalu kita baca ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Tawakal artinya menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah ya, telah menyampaikan urusannya dan ja'alallahu likulli syai'in qadra,
setiap sesuatu itu telah dijadikan oleh Allah ukuran tertentu. Ada yang menjadi kaya raya, ada yang sederhana, dan lain-lain sebagainya. Juga pangkat, ada yang tinggi, ada yang sederhana, macam-macam. Itu semua adalah qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu itu telah dijadikan oleh Allah. Ada ukuran-ukurannya. Jadi kita tidak boleh terlalu apa namanya eh, mengandalkan diri kita atau mengandalkan orang lain. Kita harus mengandalkan Allah Subhanahu. Ini bukan bermakna kita tidak boleh berusaha, bukan. Kita berusaha, tetapi dalam hati kita bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada usaha kita. Bukan bergantung kepada orang-orang yang membantu kita, bukan. Nah, kita serahkan kepada Allah. Fatawakkaltu ala Allah. Maka saya lebih suka tawakal kepada Allah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupkan saya dan sebaik-baiknya tempat kita bertawakal ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gurunya berkata setelah dia dengarkan lapan itu, faqala Syakik, waffaqaka Allah taala ya Hatim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan taufiknya kepadamu wahai Hatim. Artinya dia setuju apa yang dijelaskan oleh muridnya itu yang dia paham dari ilmu yang dia pelajari selama ini. Ini jadi katanya gurunya ini Syakir, ini kat nazar Taurat. Saya sudah melihat Taurat, kitab Taurat. Saya sudah melihat Injil. Saya sudah melihat Zabur. Begitu juga Al-Quran, Al-Furqan. Fawajadtu al-kutub al-arba'ah. Dan saya mendapati 4 kitab yang saya sebutkan ini taduru ala hazihi al-fawaid as-samaniyah. Semuanya mencakupi ya 8 faedah yang kamu sebutkan itu. Faman amila biha, barang siapa yang mengamalkannya, karena amilan bihazihil kutubil arba'ah. Barang siapa yang mengamalkannya bermakna dia telah mengamalkan 4 kitab suci yang saya sebutkan itu. Taurat, ya, Injil, ya, Taurat ini Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan Al-Furqan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Syakik ini dia merasakan sebagai pengajar, ya sebagai apa namanya yang membimbing ya hati Malasong selama ini bahwa apa yang telah dicapai oleh hati itu adalah sesuatu yang sangat baik sesuai dengan kitab-kitab suci apalagi Al-Quran Karim. Qad alimtu min hataini hikayataini annaka la tahtaju ila taksiril ilmi. Jadi Imam Ghazali mengatakan uh, apabila kamu mengamalkan dua hikayah yang saya sebutkan di atas ini, hikayah Ash-Shibli dan hikayah Hatim Al-Asam, annaka la tahtaju ila taksiril ilmi. Kamu tidak perlu terlalu membanyakkan mencari ilmu. Cukuplah 2 hikayah itu kamu amalkan ya, di dalam kehidupan kamu. Wal ana ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilillah. Nah, jadi yang mau dijelaskan lagi Imam Ghazali ini, nah, dia akan menjelaskan apa yang wajib sebenarnya, ya apa yang wajib ke atas orang-orang yang salih, artinya orang-orang yang berjalan ya di atas jalan kebenaran. Siratal mustaqim. Insya Allah akan kita baca akan datang. Allahu a'lam bishawab.
Oke. Baik, Alhamdulillah. Setelah kita simak bersama tadi penjelasan dari Andre Guruta, 8 faedah dari Hatim Al-Asam selama berguru pada gurunya, Syafiq. Selanjutnya, kita mempersilahkan kepada para hadirin wal hadirat sekalian, jika ada hal yang ingin didiskusikan tentang materi pengajian kita pada malam hari ini, disilahkan dengan boleh langsung bertanya kepada guru kita atau kami bantu baca lewat media chat. Tafadhalu. Habis puang. Ya, silahkan kesempatan pertama Assalamualaikum kepada Ustaz warahmatullahi Rahmat wabarakatuh. Hidayat. Tafadhal. Salam. Yang kami muliakan Om Karam Negeri, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Tapi Puan, saya Rahmat Hidayat yang minta zikir Puan yang pertemuan yang lalu. Ya, sudah dapat. Ini Saya ada sudah kirimkan itu omongnya itu. Zikir Puan. asma Allah. Iya Puan. Sudah dapat ya. Eh, ada sedikit pertanyaan Puan terkait dengan banyak mubalik yang selalu menganjurkan kepada kita untuk bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Akan tetapi Puan yang menjadi pertanyaan, bagaimana jalannya, bagaimana caranya untuk atau bagaimana tahapannya untuk mencapai takwa itu. Kemudian yang kedua terkait dengan zikir, terkadang kita berzikir akan tetapi itu hanya di lisan tanpa adanya eh, apa namanya hati yang hadir. Terkadang hati eh, memikirkan hal-hal yang lain. Pertanyaannya apakah hadirnya hati ini bisa diusahakan Puang atau semata-mata ini memang pemberian dari Allah. Kemudian yang ketiga ini hanya sifatnya tanggapan terkait dengan salah satu salawat di Wirdudar, yaitu Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin. Dan seterusnya, saya lihat di videonya Syekh Ahmad Umar Hashim belum menjelaskan terkait keberkahan salawat ini yang terjadi pada saat Syekh Abdul Halim Mahmud dilanda kesulitan, beliau mengamalkan ini tanpa diberikan jalan keluar. Jadi saya sangat apa namanya Bang, eh, terkesima. Dan namun kita kembali lagi bahwa kita tidak fokus di situ. Kita mengamalkan hanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup Ya, sekian ya Bang. ya. Oke. Terus saja. Terima kasih atas apa namanya macam respon ataupun pertanyaan. Yang pertama tentang takwa. Takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dalam kitab ulama-ulama tasawuf, nah, itu takwa itu adalah maqam eh, yang ketujuh. Sudah itu baru ar-ridha yang paling apa namanya maknanya. Nah, takwa ini adalah jalan untuk mendapatkan reda Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita dengarkan bahwa takwa itu kalau berdiri sendiri ya diperintahkan untuk bertakwa artinya taat patuh ya, kepada, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imtisal bi awamiri, laksanakan segala perintahnya
dan meninggalkan segala larangannya. Itu salah satu takwa. Tapi ulama ya, sebagian menganggap ulama tasawuf itu menganggap takwa itu diambil dari perkataan eh, takwa itu ittaqa yattaqi ya ittiqaan wa taqwan. Artinya takwa itu adalah semacam apa namanya eh, pertahanan diri. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang bisa tergelincir dalam amal ibadahnya. Dari setan, apa namanya, gangguan hawa nafsu seperti yang dijelaskan tadi. Nah, itu yang dikatakan takwa itu. Itu sebabnya takwa itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menjadi orang yang mulia, ya, apa namanya? Akramakum. Akram itu yang paling mulia. Jadi apa namanya itu takwa. Jadi takwa itu ada satu sifat dalam hati ini. Ya, termasuk yang saya selalu juga sebutkan. Orang tidak mungkin mencapai ketakwaan, kesolehan itu. Kalau penyakit yang ada dalam hatinya, kikir itu belum hilang. Selama masih ada pertimbangan kalau mau ya memberi, itu maknanya kita belum bisa sampai ke makam ya, takwa. Jadi, kalau orang bertakwa itu memang ya kehidupannya ya, senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan uh, tuntutan ajaran ya, agama kita. Sebab dia mendapat pemeliharaan. Jadi al-muttaqun, as-solihun, ya, al-aulia, al-asfiya itu hampir sama al-abrar dan sebagainya itu hampir ya, sama semua satu makam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang kita pahami lah. Ya, kemudian zikir ini. Nah, di dalam Al-Quran itu ya, kita disuruh berzikir secara berterusan. Syukurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir itu awalnya di lidah. Itu namanya riyadot. Jadi kita berlatih. Dan itu yang bisa kita kuasai. Kalau hati itu tidak bisa kita kuasai. Jadi kita biasakan lidah. Jauh lebih mulia orang yang berzikir lisan walaupun tanpa hati daripada orang yang mengaku bahwa hatinya yang berzikir, lidahnya tidak berzikir. Jadi itu yang harus kita ketahui. Bahwa zikrul lisan itu adalah pintu masuk kepada hakikatul zikr. Ya, hakikatul zikr. Itu sebabnya ulama kita ya selalu mengangkat hadis Rasulullah karena Rasulullah yazkur rabbahu jami'a ahyani. Rasulullah itu senantiasa mengingat Allah ya selama-lamanya. Berzikir kepada Allah selama-lamanya. Ya, sampai ada bilangan-bilangan istighfar 100 kali, ya, salawat 100 kali, malah ada yang 1000 kali dan lain sebagainya. Itu semua adalah zikrul lisan. Ya, zikrul lisan yang tentunya ya diharapkan dengan lisan itu turun ke bawah, turun ke dalam ya ke dalam hati. Jadi itu namanya zikir. Jadi jangan jangan langsung mau berusaha sendiri hati tanpa melalui lisan. Lisan itu adalah tariqah, ya adalah jalan untuk mendapatkan apa namanya uh, zikrul qalbi, ya zikrul qalbi.
Jadi ilmu-ilmunya itu banyak, tetapi yang paling penting amalkan ya zikir itu. Imam Al-Ghazali mengatakan jangan keluar atau masuk nafasmu kecuali menyebut nama Allah. Ya. Atau la ilaha illallah. Sesuai lah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu sudah jelas. Dikatakan seperti itu banyak ulama tasawuf kita ya mengatakan seperti itu. Jadi lidah apa namanya napas ini keluar masuk tidak pernah apa namanya uh, apa kosong ya selalu kita isi dengan Allah 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 tapi dalam hati lah tidak usah terlalu nanti disangka orang 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 gila Allah Allah terus ya dalam hati lah. Dan bagusnya menurut ulama menyebut nama Allah itu tanpa apa namanya goyang lidah, tanpa goyang lidah. Itu ada sebagian tarekat itu dia naikkan lidahnya ke langit-langitnya baru sebut Allah Allah Allah. Ya. Tapi itu ijtihad para ulama. Ya, tapi yang jelas ya, kita sebaiknya jangan ada peluang kita hanya menghayal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan pemberian Allah itu taufik. Ya, insya Allah akan diberikan kalau kita ikhlas ya, melaksanakannya. Kemudian yang ketiga salawat. Ya, salawat itu memang banyak. Ada salawat yang langsung maksur dari Rasulullah. Seperti salawat Ibrahimiyah. Ada salawat yang dibuat oleh para sahabat. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah. Sekarang ini sudah apa namanya bisa kita dapatkan dalam buku-buku. Ya, ada buku salawat yang ditulis oleh Syekh Nabhani, ya, Abdul Salawat itu. Semua ada di situ. Salawat. Nah, dan itu kita bisa ya, mengambil ya, salah satu termasuk yang saya nukilkan. Ya, karena saya anggap uh, apa namanya sebagai warisan dari ulama kita, salawat yang kita pakai itu harus ada sanatnya. Kita ambil dari mana? Jangan lihat di internet langsung ambil. Ya, salawatnya nggak ada. Ya, jadi saya ambil dulu itu apa namanya dari guru saya. Ya, biasa yang kasih saya, kemudian diriwayatkanlah dengan apa namanya apa yang terjadi pada Syekh Ali Mahmud. Karena sebelum Mahmud ini memang dia sudah meninggal baru saya sampai di Mesir. Jadi tidak sempat belajar sama beliau. Nah, jadi hanya uh, sahabatnya ataupun muridnya yang membiasakan semua yang membiasakan salawat-salawat yang dipakai itu dalam itu semua salawat yang ada sanatnya, yang bukan diambil dari apa namanya dari buku dari ini ya tidak ada sanat. Kecuali kalau buku itu karangan ulama kita Imam Nawawi Al-Azkar memang sudah diberikan sanat ya, diberikan apa namanya kesahihan kita menukil dari doa-doa di situ termasuk Syekh Nabhani juga ya, kalau salawat ya kita bisa ambil juga dari situ karena beliau ini menyerahkan apa namanya sanatnya kepada siapapun ya umat Islam hanya meminta kalau membaca salawat itu tolong dibacakan juga Al-Fatihah ya, itu permintaan ya, kalau sempat ya kita bacakan kita tidak pernah ada masalah nah, itu salawat ya seperti salawat itu ada dalam kitab-kitab banyak ya dalam kitab dan Abdul Salawat itu sudah ada salawat tadi itu nah, salawat yang digunakan oleh Syekh Ali riwayatnya sehingga menjadikan salawat itu populer di mana-mana.
Allahumma sholli sholatan jalali, salim salam, dan sebagainya itu semua ada. Tapi kalau saya gunakan salam biasa. Kadang juga baca itu atau ada dalam hadis Buddha atau web Buddha gitu. Maksud saya pakai juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Itu yang paling umum lah. Ikut yang warid ya, di apa namanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ambil semua. Dan ulama kan sudah menyusun dalailul khairat itu. Ya, dalailul khairat itu sudah disusun. Nah, sudah disusun. Ya, hari Senin kita baca ini, hari Selasa kita baca ini, dan seterusnya. Kalau Imam Ghazali kan hanya apa namanya wirid-wirid yang ringkas, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah setiap hari gitu. Jadi ulama itu sudah berusaha bagaimana, yang penting maksudnya itu bagaimana kita apa namanya orang Islam, orang beriman ini ya, jangan ada waktu kosong ya untuk berzikir kepada Allah, apakah salawat, apakah tasbih dan lain sebagainya. Saya kira cukup itu. Allah bisa. Ya, Ya, Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Ilyas. Fadhol, betul, Ustaz. betul. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Maraja Pong, ada beberapa yang eh, menjadi catatan oke, untuk diperjelas lebih lanjut. Pertama, eh, ketika kedelapan faedah itu dikemukakan oleh Hatim, lalu oh pada hati, gurunya menilai, ya ada kalimat yang disampaikan oleh gurunya mengatakan wafaqallah. Jadi wafakakumullah atau wafakakallah ya. wafaqakumullah. Ya, Ya, jadi ini kan ada 8 faedah yang sepertinya kalau ini semua apakah ya, menjadi persyaratan kesemuanya ini baru memungkinkan untuk mendapatkan taufik dari Allah atau ya, secara parsial-parsial. Umpamanya karena saya di dua telu itu ya kalau dipresentasikan mungkin untuk ya, 10% Pak Taufik na pengelola. Terus yang kedua Pak, setiap penilaian hakim itu selalu dikoneksikan dengan ayat, dengan bahasa ta'ammal tu bi ya, ayatillah. Ya, diantaranya ketika cenderung memperturutkan hawa nafsu, ya lalu kemudian dikaitkan dengan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsan hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi apakah posisi kita ketika sebenarnya hawa nafsu itu tidak terorganisir dengan bagus, menunjukkan tadabbur kita terhadap Al-Quran itu sebenarnya masih sangat uh, dangkal. Ya, apakah itu bukan menjadi sebuah ukuran bahwa karena ketika dia sudah mempraktekkan jauh dari memperturutkan hawa nafsu karena ta'amal tu di ayatillah. Ketika dia hilang kebencian, dia mengatakan bahwa wama min dabbatin ketika selalu mengkoneksikan antara situasi batinnya dengan ayat yang dia jadikan sebagai patokan. Nah, ketika pada posisi kita tidak masuk dalam posisi itu, berarti ya ta'amal itu dengan ayat sebenarnya kita ringan atau merendah. Itu yang kedua Pak. Kemudian terakhir, seringkali ada entah itu salawat atau zikir, bahkan ayat-ayat Quran itu selalu motivasi membacanya itu aspek keduniaan. Bahkan ya, siapa yang jaga salat duha, dia akan dijauhkan dari kefakiran.
ya bukan orientasinya kepada Allah atau kepada ukhrawi. Bagaimana memposisikan diri itu Pon terkait dengan salawat yang melapangkan rezeki, ini menjaga batin untuk tidak terkontaminasi, bisa memisahkan mana zikir yang motivasinya dunia atau itu hanya sekedar sebenarnya pemantik, ya, penempatan penilaian kita itu ya itu hanya pemantik, tapi yang menjaga aspek batinnya tertarik ke sana itu yang mungkin sulit. Ya, Ya, saya kira itu ya, tiga poin. Terima oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, jadi yang pertama ini masih terkait dengan hikayat yang kedua. Ya, hikayat yang kedua. Siapa namanya? Imam Hatim Al-Asam ini punya mengeluarkan apa namanya ilmu dan amal yang dia pahami dari gurunya. Ya, saya kira kalau kita melihat di sini, ya, Imam Al-Ghazali ini menjadikan hikayat ini ya, memang semata-mata untuk apa namanya kehidupan akhirat ya, nah, dikaitkan dengan ulama-ulama tasawuf ya. Tasawuf itu ya itu dia hanya berbicara tentang akhirat, bukan bermakna tidak bisa dengan apa namanya dengan dunia ya, dunia tetap karena kita masih di dunia ya, apa yang kita lakukan itu walal akhiratu khairul laka minal ula ya, selalu kita punya arah itu adalah uh, gurunya mengatakan setelah melaksanakan 8 ini waffaqakumullah ya, semoga Allah itu maknanya semoga Allah ya, memberikan kamu taufik ya, sehingga dapat ya, memahami ya, apa yang kamu sebutkan sebanyak ya, 8 perkara. Ini bukan bermakna bahwa sempurna ya, harus 8 itu ya. Ini kan nasihat, kan nasihat. Maknanya kalau kita dapatkan satu, alhamdulillah. Kita dapatkan dua, lebih. Kalau bisa sempurna semua, karena dia di situ kan ya, terkait dengan tawakal, terkait dengan takwa, terkait dengan wanahan nafsa anil hawa. Artinya hal-hal yang memang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya dijadikan sebagai nasihat. Jadi kita sesuai dengan kemampuan ya, menerima nasihat itu. Bukan harus sempurna, harus kita menjadi orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dan itulah juga yang memberikan apa namanya uh, pemahaman bahwa ulama tasawuf ini sangat memberi perhatian kepada kalamullah Al-Quran. Dia pahami sehingga ada kitab-kitab tafsir namanya tafsir istisyari. Nah, punya tafsir yang dihasilkan oleh ta'ammulat. Nah, inilah yang dengan ta'ammulat, tadabbur. Sekarang ini saya lihat di Malaysia dan Brunei itu sangat concern dengan tadabbur Al-Quran. Nah, saya lihat di Indonesia juga ada, tapi tidak terlalu seperti yang ada di apa namanya universitas yang ada di Malaysia dan di Brunei. Jadi bukan tafsir lagi, ya, bukan tafsir. Karena kalau tafsir itu ya, menurut mereka ya terjemahan. Jadi di sana itu tidak ada namanya terjemahan Al-Quran. Semua tafsir Al-Quran. Ya, tafsir.
Jadi terjemahan yang dari Indonesia ini di sana disebut tafsir Al-Quran. Artinya memaknai Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang menerjemahkan itu. Itu udah tafsir. Nah, kita ada tafsir, kita ada takwil, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting menurut mereka tadabbur. Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Ta'ammul. Ya, ta'ammul itu pengerhatian, apa namanya, eh, pemahaman yang secara real kita boleh pahami dalam ayat suci Al-Quran itu. Seperti tadi, ketakwaan, tawakal, hawa nafsu, dan lain sebagainya di ayat-ayat yang berkenaan. Jadi saya kira itu yang eh, ya kaitannya tadi. Jadi Syekh Khatim Al-Asam itu sama ta'amal tuh. Nah, kalau bahasa sekarang ini tadabbar tuh. Ya, kata Nafatul. Dulu mungkin istilah ta'amul itu digunakan juga. Nah, saya kira itu yang apa namanya yang terkait dengan pertanyaan yang eh, jadi eh, di situ kita bisa mengambil istimbat bahwa ayat-ayat yang terkait ya dengan kehidupan beribadah ini ya, kita bisa pahami dengan tadabbur atau ta'ammul. Beda dengan kalau fikih lain ada istimbatul hukm. Ya, jadi kalau hadis-hadis terkait dengan wudhu, terkait dengan sembahyang, terkait dengan harus dipahami mengikut kaidah ya apa namanya eh, kaidah fikih. Begitu juga kalau terkait dengan tauhid, nah kita pahami menurut kaidah tauhid. Ini kaidah ihsan dia gunakan. Ya, jadi dia tak pakai langsung ta'amul saja. Ya sudah dapat. Nah, saya kira sama dengan yang apa namanya yang selawat dan apa ini. Sebenarnya saya mau menganggap itu satu kesalahan kita sebenarnya, terutama pendakwah-pendakwah kita ini. Ya, zikir-zikir dan lain selalu hanya dikaitkan dengan kehidupan duniawi. Ya, padahal tujuan berzikir itu, tujuan apa, salawat dan sebagainya itu untuk apa namanya, untuk kita sebagai orang yang menuntut kesalehan, menuntut kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa untuk dunia. Walaupun disebut ya mungkin ada riwayat-riwayat yang kurang jelas. Kita baca ini salawat 3 kali, maka utang kita akan lunas. Kita baca ini sekian kali, maka mudah segala urusan kita. Nah, saya tidak tertarik dengan cara memahami seperti itu. Saya hanya terutama waktu apa namanya ini, waktu Maulid banyak saya sebutkan mari kita banyakkan sholat, salawat. Nah, tapi tujuannya itu salawat, ibadah. Salawat itu ibadah, bukan doa kepada Rasulullah. Tapi itu adalah ibadah. Ibadah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Tujuannya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ya, dalam pengertian ya, kita menjadi hambanya yang diridhoi. Nah, itu tujuan kita. Bukan terkait dengan kehidupan ini. Ya. Kalaupun ada ya, itu hanyalah merupakan taufik atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak terlalu banyak kalau apa namanya tertarik dengan sama dengan pahala. Pahala kalau kita sembahyang jamaah dapat 20 berapa 27 derajat, sembahyang sendiri dapat ini. Itu bukan tujuan itu. Ya, itu hanya motivasi sebenarnya. Semua yang terkait dengan pahala itu motivasi, bukan keyakinan. Bukan keyakinan.
paling menjadi janji. Kalau Allah menjanjikan, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Itu janji. Ya. Tapi kita tidak tahu adakah ini yang menjadi janji atau ada ayat lain kita itu hanya apa namanya pemahaman seseorang, ta'ammul seseorang. Ya. Jadi menjadikan satu ayat itu adalah janji Allah. Jadi kita tidak boleh seperti orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau kita beramal saleh, ya mesti masuk surga. Kalau kita apa namanya eh, melakukan sesuatu yang baik, pasti dapat pahala. Tidak, itu katanya janji ya dari Allah. Segala urusan yang terkait dengan kebaikan pasti dinilai oleh Allah. Itu terserah Allah, bukan bukan urusan kita. Ya, kita melakukan ibadah ini, kita melakukan salawat, zikir sebagainya semata-mata karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang apa namanya mandub, ya, mustahabat. Nah, itu cara memahami kita perintah itu. Bukan bermakna seluruh perintah itu adalah wajib. Ada usul fikih kita yang harus kita hormati. Itulah sedikit ya terkait dengan ya, pertanyaan tadi. Ya, mudah-mudahan ya, dapat kita pahami. Insyaallah. Jadi kesimpulan saya itu kita ini beribadah, beramal dan sebagainya liwajihillah atau limardatillah itu saja karena wajah Allah karena apa namanya karena ridha Allah. Apa balasannya? Itu kita serahkan kepada Allah. Karena itu adalah kewajiban saya melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada terkait dengan keperluan Allah dengan ibadah itu. Allah tidak menghendaki sembahyang kita. Tapi sembahyang itulah merupakan kehidupan atau kelahiran kita. Saya kira itu ya apa namanya yang perlu Bisa, kita bisa pahami. sedikit, Bang. Ada sedikit. Silakan. Eh, eh, Terakhir terkait dengan seluruh ibadah itu harus diwajibkan. Suaranya sedikit. Ya, kata-kata seperti saat ketika kita mau sholat itu kan di apa namanya diucapkan ilahi anta maksudi waridhaka maksudi. Apakah ini bersifat khusus ya atau sebenarnya semua ibadah itu sesungguhnya boleh dinyatakan seperti itu supaya terikat juga kepada konsepsi ibadah yang tujuannya adalah liwajahillah dengan bahasa ilahi anta maksudi wa maksudi. Contohnya banyak, saya mau mengajar ilahi anta maksudi wa maksudi. Saya mau sedekah ilahi anta maksudi. Artinya yang dikemukakan pada saat mau sholat, apakah juga bisa dengan status yang sama bahwa semuanya ini bernilai ibadah, juga tidak apa-apa kita mengatakan bahwa ilahi anta maksudi wa kegerupan sangat tak terkait dengan seperti itu. Enggak, artinya kita di dalam beribadah itu. Kemarin kan sembahyang. Sembahyang kan Al-Quran sudah menegaskan. Aqimis sholata li zikri. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Berikan sembahyang untuk mengingat saya. Jadi sembahyang itu adalah zikir sebenarnya. Zikir. Adapun kata-kata yang kita baca ini supaya ada apa namanya rasa apa supaya kita punya ingatan itu jangan kemana-mana. Ya, jadi kita baca ilahi anta maksudi waridhaka maksudi itu yang diajarkan oleh ya, ulama-ulama kita. Ya, pada juga baca Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nah, kita tahu supaya setan jangan mengganggu. Itu juga termasuk kita salli. Ya, salli itu tidak wajib. Ya, ya, tapi kalau kita mau supaya bujur hati kita itu, saya ini sembahyang Isya 4 rakaat abdu karena Allah. Di situ sudah tersimpul
ta'arudun, atau dalam grup kita berita yang pernah kita baca, ya ta'ayyunun. Ada tiga di situ syarat-syarat, ya supaya waktu kita takbir itu, ya maka tersimpul semualah, ya karena niat itu muqtarinan bil fi'l, yang mengikut penafsiran Imam Al-Ghazali. Niat itu ketika kita mau memulai, bukan sebelumnya, bukan. Kalau sebelumnya itu hanya uh, rencana, ya, hanya rencana. Tapi niat itu baru ya setelah muqtarinan bil fi'l, artinya bersamaan dengan waktu kita melakukan. Itulah sebabnya ulama mengatakan kita berniat waktu kita apa namanya takbiratul ihram. Ya, kalau kita berwudu waktu kita sapu, ya, muka kita ada semua apa namanya. Ini adalah merupakan suatu yang bagian terkait dengan sembahyang kita. Kalau tidak ada niatnya, tidak ada bedanya sembahyang Isya dengan sembahyang apa asar 4 rakaat, ya, sama saja. Tapi karena ada niatnya, maka inilah membeda-bedakan itu tujuannya. Tapi pada hakikatnya kita menyerahkan segala apa namanya perlakuan ini demi untuk mendapatkan Allah Subhanahu. Saya kira itu yang menjadi pokok di dalam melaksanakan, dan itulah dikatakan kehusyuan di dalam melakukan ya, sembahyang. Bukan kita paksakan sebagaimana artinya ada pikiran kepada Allah, bukan. Ya, bukan. Ya. Tetapi itu ingatan itu ya, pasti datang apabila kita melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ya, ulama kita. Sebabnya ulama kita sembahyang ada 3 tempat itu yang harus betul-betul kita konsentrasi. Ya. Pertama waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram ingat betul kamu sembahyang apa ini? Ya, berapa rakaat? Nah, termasuk juga menghadap kemana dan sebagainya. Kemudian waktu kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Karena ayat ini walaupun pendek begitu, tetapi inilah yang menggabungkan antara al-jam'u wal furqa. Artinya disinilah kita menyatakan diri bahwa kami ini adalah hamba dan kamu adalah Allah. Waktu iya karena. Tapi ketika kita membaca iya karena stain, hanya kamu tempat kamu minta tolong, minta ini, seakan-akan di situ adalah jamu. Kita satukan, kita samakan, kita seakan-akan bersama dengan Allah karena pertolongannya. Itu ulama tersebut mengatakan bahwa sebaik-baik ingatan itu apabila bisa kita gabungkan antara al-jam'u wal fard. Al-jam'u itu maknanya kita bersama Tuhan. Al-fard tapi itu sudah bahasanya udah bahasa lain. Ya. Al-jam'u kita bersama. Al-fardu kita apa namanya membedakan diri kita dengan Allah Subhanahu. Dan ini harus sama-sama. Itu sebabnya iya karena aku, iya karena stain, nah ingat. Kita harus betul-betul yakin di situ. Kemudian yang ketiga, waktu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena itu adalah merupakan pernyataan kita bahwa kita ini adalah ya, orang yang beriman. Kita sudah sebut ada Allah, ada Rasulnya. Kalau kita sudah sebut Rasulnya, maka masuklah di situ malaikatnya, masuklah di situ apa namanya hari kiamatnya, masuklah kitabnya. Nah, kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuklah apa namanya
qada dan qadarnya. Jadi rukun iman ini tersimpul ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Malah ada ulama mengatakan, ya ini ulama tauhid, ya katanya kalau kita sudah menyebut waktu kita naikkan telunjuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu menunjukkan kita sudah meyakini 51 sifat yang bergabung 40 sifat Allah, 41 dan 9 ya sifat sifat apa namanya sifat Rasul. Jadi semua terkandung di situ. Itu kajian-kajian tauhid. Dari segi keyakinan itu tadi. Ya, itulah bagaimana ulama kita kan memberikan artinya hanya kepada Allah lah. Ya, kita ini kan. Jangan ada tujuan-tujuan terlalu. Saya melihat orang-orang yang haji juga ya begitu. Ya, seakan-akan untuk tujuan dunia semua. Ya, kalau sudah haji itu ya, udahlah nanti kerjanya dapat rezeki ya. Kan tidak boleh dikaitkan. Tidak ada kaitan. Allahi rizquha. Tak ada kaitan dengan ibadah itu. Rezeki kita adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. La raziqah illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali rezeki apa saja, rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki pangkat dan lain sebagainya. Itu adalah ketentuan dari Allah. Kita hanya berusaha. Oleh karena itu, setiap kita berusaha selalu bergantung kepada Allah. Minta pinjam kepada orang pun harus bergantung kepada Allah. Jangan meyakini bahwa kalau orang ini bisa meminjamkan sahabat saya. Nah, kalau kebetulan waktu itu mungkin ada masalah, tertutup hatinya untuk memberikan pinjaman. Makanya Allah merestui tidak memberikan pinjaman. Jadi semua pergerakan-pergerakan kita di dunia ini selalu bergantung kepada Allah. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, hasbuh itu maknanya pernyataan sikap bahwa itulah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Saya kira cukup ya, terlalu panjang nanti. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pon. Ya. Terima kasih banyak pada Ustaz Ilyas dan Ustaz Ahmad Hidayat. Selanjutnya kita persilahkan kepada Andre Geruta untuk mencukupkan pengajian kita. Fadal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد بصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا
معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمالا وتامة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak para integrita. Demikian pula kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.